Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama saya Ahmad Rifki. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, seperti biasa. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pemupukan tanaman yang sedang dalam masa berbuah. Nah, pada video kali ini kebetulan saya sedang ada tanaman yang sedang berbuah, yaitu tanaman jeruk sunfish. Umur masih sekitar 1 tahun. Diameter dari batang tanaman tersebut masih sangatlah kecil, kurang lebih 1 jari ini diameternya, jadi sangat kecil. Karena tanaman tersebut masih muda ya, masih kecil, jadi dosis pemupukannya pun kita harus benar-benar kita sesuaikan. Harapannya agar tepat ya, dosisnya tepat, tidak berlebihan, overdosis ataupun kekurangan juga. Nah, pada video kali ini juga ada sedikit berbeda di takaran antara KCL, TSP, dan NPK, dimana pada video-video sebelumnya itu tanaman-tanaman tersebut masih dalam fase vegetatif. Yang untuk kali ini adalah fase generatif atau dalam masa pembuahan, jadinya ada perbedaan. Langsung saja simak videonya bagaimana untuk dosis dan pemupukannya. Silakan simak video berikut ini. Ya, di depan saya ini ada tanaman jeruk. Ini jeruk sunfish, umur sekitar 1 tahun, sedang berbuah ya, Nah, ini ada 4, 1. Nah, ini 2, 3, 4. Nah, ini posturnya tinggi sekitar 1 meter 120 cm lah, kurang lebih dari pangkal sini 120 cm. Ini mulai berbunga itu di awal bulan Februari, mulai keluar bakal bunga itu awal Februari, jadi ini sudah di awal April, kurang lebih 2 bulan sampai seperti ini. Dan kali ini saya akan memberikan pupuk seperti biasa, rutinan pupuk tambahan. Ini tabu lampot ya, ini tidak ada akarnya sama sekali yang nempel ke bawah, jadi bisa digeser-geser. Jadi akar masih murni semua di dalam ya, masih murni di dalam polybag. Walaupun polybag saya nih bagian bawahnya saya tidak beri alas, tapi yang penting kita pengecekan terus agar akar tidak sampai keluar dari polybag, tembus ke tanah ini. Nah, saya akan memberikan pupuk rutinan. Ini sudah saya siram seperti biasa. Nah, kali ini karena sedang pembuahan atau sedang berbuah, saya tidak berani menggali terlalu dalam. Bagian sini saya tidak berani menggali terlalu dalam, paling hanya digali sedikit saja, paling hanya 1 sentian, nggak terlalu dalam. Intinya untuk meratakan pupuk akan saya tabur di samping sekitar sini keliling ya. Pemberian pupuk seperti biasa, ada NPK 1616, fosfat, TSP, ada KCL. Nah ya, KCL. Nah, kali ini dosisnya berbeda atau sedikit berbeda dari seperti biasanya.
karena ini sudah memasuki fase generatif atau pembuahan, bukan lagi vegetatif. Jadi tanaman ini untuk perkembangan daun dan tunas-tunasnya sedang berhenti sementara dan fokus lari ke buah ya. Nutrisi-nutrisi yang diserap oleh tanaman ini oleh akar itu dimasak untuk menyuplai buah. Jadi untuk pemupukan pada tanaman yang sedang berbuah, saya akan memberikan kalium yang lebih tinggi. NPK ini sudah terdapat kalium juga, tapi setara nitrogen, setara fosfat, ukurannya 16-16. Akan saya berikan pupuk super fosfat seperti tambahan biasa. Dosisnya akan saya kurangin. Dan untuk KCL-nya, takaran saya karena umur 1 tahun, takaran masih sama, setengah sendok makan, tetapi perbedaannya pemberiannya lebih lebih rapat, 1 minggu sekali. Itu lebih bagus, 1 minggu sekali untuk memberi nutrisi. Tetapi semua dosis ini akan saya kurangin semuanya, dan saya berikan tambahan kalium lebih tinggi. Jadi untuk KCL-nya tetap saya kalikan 2. Untuk khusus KCL saya kalikan 2. Untuk NPK dan fosfat saya masih berikan dengan kadar yang sama ya, karena ini saya memberi 1 minggu, artinya yang tadinya setiap 2 minggu saya kasih NPK 1 sendok makan, karena 1 minggu saya kasih setengah sendok makan. Oke, langsung saja. Saya akan sedikit nggak terlalu dalam ya, sedikit saja seperti ini, jangan terlalu dalam. Yang dikhawatirkan merusak akar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau di fase pertumbuhan tanaman atau vegetatif, kita gali agak dalam, tidak begitu masalah, tidak terlalu mempengaruhi lah ya. Tapi kalau sedang berbuah, yang dikhawatirkan mempengaruhi kondisi tanaman, stres, buah juga akan pengaruh hasilnya. Saya beri setengah sendok makan, sedikit saja. Kenapa NPK ini saya beri sedikit? Karena untuk tanaman sebenarnya tidak sedikit ya, hanya saya tetap sama, hanya saya lebih kasih waktu lebih rapat, jadi otomatis dosis saya kurangin, tidak akan saya tambahkan, tetap saya samakan. Jadi kalau 2 minggu jatuhnya tetap sama 1 sendok makan. Jadi kalau 2 minggu tetap sama 1 sendok makan, berhubung 1 minggu saya bagi 2. Nah, untuk fosfatnya karena 1 minggu saya kasih, tadinya dosisnya adalah setiap 2 minggu itu dosisnya setengah sendok makan. Karena ini 1 minggu saya kurangin kurang lebih setengahnya. Karena kebutuhan fosfat tidak begitu banyak, saya kurangin. Dan untuk KCL atau kaliumnya saya kasih lebih tinggi. Tadi setiap 2 minggu saya kasih setengah sendok makan. Kali ini 1 minggu saya kasih setengah sendok makan, yang artinya kalau 2 minggu berarti 1 sendok makan. Ini setengah sendok makan. Oke, kenapa saya kasih lebih untuk
KCL. Karena ketika tanaman sedang dalam fase generatif atau pembuahan, itu membutuhkan kalium tinggi untuk nutrisi buah, bukan nutrisi daun. Kalium itu lebih cenderung ke buah. Jadi buah itu rasanya kan lebih dapat. Semisal jeruk ini manis, ya akan lebih terasa manis, tidak hambar. Seperti itu. Oke, kita ratakan saja. Saya ratakan tanahnya. Udah seperti ini, cukup seperti ini saja. Ya, kurang lebihnya seperti itu, tentang pemupukan tanaman yang sedang berbuah. Dan saya juga ingin menceritakan ya ke teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain yang mempunyai tanaman yang umurnya sama atau hampir sama dengan punya saya atau yang saya miliki, tanaman kelengkeng atau jeruk ataupun yang lain. Jadi saya sebelumnya pernah atau sering ya bertemu dengan teman-teman yang menekunin tabu lampot, itu bertanya, kelengkeng saya kok cuman keluar 2 buah, cuman jadi 2 buah dalam satu tandan bunga itu ya kan sangat banyak bunga, dan ada bunga betina, ada bunga jantan, itu sangat banyak. Kenapa yang jadi cuma 2, 1 gitu kan? Bahkan ada yang rontok. Kalau rontok mungkin karena tingkat tanaman tersebut stres ataupun kekurangan unsur hara. Nah, kalau cuma jadi 1 atau 2, yaitu tergantung dari umur dan diameter batangnya ya. Jadi jangan berharap tanaman yang masih muda kecil berbuah itu bunganya banyak terus jadi semua, ya belum tentu bisa. Nah, di tanaman jeruk saya pun sebelumnya itu banyak sekali dan hampir jadi pentil semua. Dan sampai ada yang ukuran size-nya sampai ibu jari ini, total udah hampir 10, sekitar 8 atau 10 lah kurang lebih. Tapi pada akhirnya sampai sekarang yang sudah ukurannya sudah lumayan besar hanya bertahan 4. Ya bagi saya sudah termasuk lumayan bagus lah, karena dulu saya pernah punya tanaman jeruk nagami, hanya bertahan 3. Tapi tanaman jeruknya sekarang sudah nggak ada karena dibeli oleh orang. Tinggal ada sunkist. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau mungkin penjelasannya kurang jelas. Silahkan bertanya di kolom komentar, atau ada yang ingin diluruskan silahkan saran atau kritikannya di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap subscribe video ini, maksud saya channel ini, untuk bisa berlangganan, karena saya akan berusaha untuk upload video-video seputar tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.